secara kauni istilahnya, Allah menghendaki seluruh makhluknya taat kepada Allah. Tapi secara syar'i tidak. Aku beriman sekarang kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Akan tetapi waktunya sudah terlambat. Kalau sudah dihukum seperti ini, nggak bermanfaat lagi pengakuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Pembahasan kali ini mungkin terkesan agak berputar-putar. Insya Allah dipermudah untuk bisa difahami. Pembahasan yang ada pada pasal yang ketiga adalah tunduk dan patuhnya alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah yang demikian, ketentuan yang demikian pada setiap makhluk yang ada. Tidak semua akal manusia bisa menerimanya. Karena pada kenyataannya manusia dalam hal ini keliru menjadi dua kelompok. Kelompok ke kanan dan kelompok ke kiri. Maka dari itu kita tidak akan mulai dari pemahaman logika, tapi kita mulai dari pemahaman ayat atau pemahaman dalil, agar menundukkan pemahaman orang-orang yang beriman terhadap apa yang Allah telah firmankan. Karena firman Allah tidak pernah salah. Beliau Syekh Shalih Fauzan membawakan beberapa dalil, dan yang ada pada pasal ini semuanya menunjukkan hal yang sama. Yang pertama, di dalam Ali Imran ayat 83 Allah berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Kepada Allah semua yang ada di langit tunduk, sukarela maupun terpaksa. Ayat yang kedua, di dalam Al-Baqarah ayat 116 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, semuanya taat kepada Allah. Ayat yang ketiga di dalam An-Nahl ayat 49 Allah menyatakan, walillahi yasjud ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Semua yang ada di langit dan ada di bumi sujud kepada Allah, baik hewan melata, malaikat, semuanya tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat di dalam Al-Hajj ayat 18 Allah menyatakan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Tidakkah kamu dapat melihat bahwa semuanya sujud kepada Allah, yang ada di langit maupun yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, dan semua yang melata di bumi dari jenis manusia pun sama. Ayat berikutnya yang kelima, Allah katakan di dalam Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil huduwi wal asal. Milik Allah, hanya kepada Allah semua sujud, patuh segala yang ada di langit dan di bumi, baik karena kemauannya sendiri ataupun karena terpaksa.
bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari, menunjukkan semuanya taat pada Allah. Kemudian yang keenam, beliau bawakan Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua bertasbih kepada Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi dan yang ada di antara keduanya. Tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Yang terakhir, beliau bawakan di halaman 38 perkataan Syekhul Islam, afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Itu Ali Imran ayat 83. Itu pun telah disebutkan di halaman pertama. Taib, ini pengulangan perkataan Syekhul Islam yang beliau bawakan. Apakah mereka mencari agama selain daripada agama Allah? Padahal kepadanya lah semuanya berserah diri, yang ada di langit maupun di bumi, sukarela maupun terpaksa, dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua Syekh Salih Dr. Fauzan bawakan sebagai argumentasi bahwasanya yang ada di langit maupun yang ada di bumi, alam semesta semuanya dan fitrah mereka semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kita melihat sebahagian orang enggak demikian. Enggak semuanya masuk kepada agama Allah. Tidak semuanya apa yang Allah perintahkan mereka taati. Maka penjelasannya bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketundukan manusia makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama membaginya ada dua tipe agar manusia bisa memahaminya. Maka ahli ilmu menyatakan ini ada dua sebetulnya. Yang pertama yang mereka sebut dengan istilah kauni, yang kedua yang mereka sebut dengan istilah syar'i. Secara kauni, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya mau tidak mau, itu yang disebut dengan rela ataupun terpaksa, semuanya pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana matahari yang selalu terbit dan terbenam. Lihat bagaimana bulan, bintang yang selalu bermunculan dan bertaburan. Lihat bagaimana jantung manusia yang semuanya selalu bekerja. Aliran darah manusia semuanya beredar. Semuanya atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang atur. Namun ada yang tipe kedua, ketundukan secara syar'i, yang tidak semua manusia melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua hambanya beribadah kepada Allah, tapi orang kafir tidak. Hanya orang beriman yang beribadah kepada Allah. Iblis pun tidak. Padahal iblis sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut oleh para ulama dengan kehendak Allah yang syar'i. Secara kauni istilahnya, Allah menghendaki seluruh makhluknya taat kepada Allah. Tapi secara syar'i tidak. Semua diberikan kehendak. Bukankah kita memiliki kehendak? Apakah kita ingin sholat sekarang atau kita ingin tidak sholat? Ataukah kita ingin tidur sekarang ataupun kita tidak ingin tidur? Maka para ulama menggabungkan dua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kauni, yang semuanya mau tidak mau pasti tunduk kepada Allah. Ada yang syar'i, yang ada pilihan manusia di situ. Ada pilihan setiap jiwa di situ. Sebahagian manusia salah memahami.
Sehingga kita mungkin mendengar ada orang yang mengatakan tidak ada aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Semuanya adalah kehendak manusia. Dia mau taat itu kehendak dia, dia mau sesat itu kehendak dia. Tidak ada kehendak Allah sama sekali. Orang yang seperti ini pernah mengajak manusia untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masuklah agama Allah, kemudian yang diajak bertanya, saya ingin memberikan pertanyaan. Karena dia adalah orang yang ateis. Dia tanyakan, apakah kejahatan, keburukan yang diperbuat oleh manusia itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena orang ini telah mengajarkan masyarakat, telah mengajarkan manusia bahwa semua adalah kehendak manusia pribadi. Gak ada kehendak Allah. Kalian mau ibadah itu kehendak kalian. Kalian mau tidak beribadah itu kehendak kalian. Tanggung jawab masing-masing. Tidak ada kehendak Allah. Kemudian ateis tersebut tahu dan dia bertanya demikian. Keburukan, kejahatan yang ada, yang dilakukan oleh orang-orang, itu kehendak Allah bukan? Maka dia jawab sesuai dengan pengajarannya, bukan kehendak Allah. Kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Kalian baik mendapatkan kebaikan, kalian buruk mendapatkan balasan buruk. Maka dengan akal sederhana ateis itu menolak untuk diajak masuk Islam. Dia katakan, Tuhan kamu tidak menghendaki keburukan, tapi keburukan itu bisa terjadi. Apakah aku akan menghamba kepada Tuhan yang tidak berkuasa seperti itu? Dia tidak menghendaki keburukan, tapi keburukan terjadi. Apakah aku akan menyerahkan diri, menghamba kepada Tuhan yang seperti itu? Dia tidak mau masuk Islam. Ini kekeliruan sebahagian orang di dalam memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dari kelompok lain, yang satu salah ke kanan, yang satu salah ke kiri. Dia katakan manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lahir, mati, baik, buruk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini pernah terjadi diskusi. Karena dia mengajarkan bahwasanya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pembunuh jangan disalahkan. Dia membunuh atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala macam keburukan yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu jenis-jenis keburukan, jangan disalahkan pelakunya. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini ditampar pipinya yang kanan, kemudian ditampar pipinya yang kiri. Dia marah. Kenapa kamu tampar saya? Kemudian dijawab, bukan kehendak saya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan saya menampar pipimu yang kanan dan mentakdirkan menampar pipimu yang kiri. Maka jangan salahkan saya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tercengang. Dua tipe manusia keliru di dalam memahami ayat-ayat Allah seputar masalah takdir dan ketundukan alam semesta. Maka para ulama mengkompromikan, menelaah dan menyatakan takdir, ketundukan alam semesta ada dua jenisnya. Yang pertama adalah yang kauni, yang mau tidak mau seluruh makhluk ciptaan Allah pasti taat kepada Allah. Saat harus hidup pasti hidup, dan kita tidak bisa memilih dilahirkan di rumah mana, dari bangsa seperti apa. Saat harus mati pasti mati, dan kita tidak bisa membayar dengan apapun, peralatan yang bagaimanapun untuk tetap menjaga ruh tetap berada pada diri kita. Akan tetapi kita diberikan pilihan. Bukankah setiap manusia dapat merasakan pilihan yang ada pada dirinya?
Dia mau tulis apa? Pilihan dia. Dia mau katakan apa? Pilihan dia. Dia mau sujud pada Allah, tidak mau sujud pada Allah, itu pilihan dia. Jangan beralasan dengan takdir, ya Allah saya telah ditakdirkan jahat seperti ini, maka jangan salahkan saya. Tidak. Manusia diberikan pilihan. Jangan pula beralasan tidak ada yang mengatur. Semua adalah pilihan kita masing-masing. Allah tidak ada ikut campur. Tidak. Allah ikut campur. Allah menerangkan, Allah ikut campur di dalam kehidupan. Semua atas kehendak Allah. Tidak ada yang keluar atas kehendak Allah. Seberapa banyak pun orang ingin mencelakakan kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan dapat diizinkan. Nabi telah menyatakan, wa'lam lawijtama'u annan nasa lawijtama'u ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Fahamilah, kalau sekiranya seluruh manusia ingin memberikan pertolongan kepadamu, tidak akan bisa kecuali yang Allah takdirkan pertolongan itu dapat menolong dirimu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Kalau semua orang ingin mencelakakanmu, tidak mungkin bisa kecuali yang Allah takdirkan itu bagian untuk mengujimu. Maka ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia, namun ada pilihan pada diri manusia. Akal manusia tidak bisa semuanya sama di dalam memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan perihal ini di dalam Al-Quran. Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Mulku ayat 6. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Rabb mereka terhadap yang gaib. Perkara Allah Subhanahu wa taala adalah perkara gaib, karena tidak terlihat. Ilmu Allah tidak semuanya akal kita bisa mengkanternya, kita bisa memahaminya, tidak. Akan tetapi berusahalah mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan temukan dua hal ini bergandengan dan tidak bisa dipungkiri salah satu dari keduanya, karena kedua-duanya telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita patahkan firman Allah yang satu atau kita patahkan firman Allah yang satu. Yang ada, akal kita harus mengakui kelemahannya di dalam memahami apa yang Allah firmankan. Kok Nabi bisa memahaminya? Kok para sahabat bisa memahaminya? Kok para ulama bisa memahaminya? Akan tetapi akal kita belum juga memahaminya. Kemudian pernyataan Syekh Dr. Fauzan, beliau menyatakan sebagai pelengkap adalah apa yang beliau katakan. Di halaman 37 beliau menyatakan, orang yang berakal pasti semakin merenungkan makhluk-makhluk ini, semakin yakin itu semua diciptakan dengan hak dan untuk yang hak, bahwasanya ia diatur dan tidak ada pengaturan yang keluar dari aturan penciptaannya. Semuanya diatur Allah, tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua meyakini sang pencipta dengan fitrahnya. Maka dirumuskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan, mereka tunduk, pasrah ataupun terpaksa. Kita bisa lihat dari tiga hal. Yang pertama, kata beliau, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa manusia akan meyakini mereka butuh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara akal tidak ada yang bisa memberikan pelayanan kepada seluruh makhluk yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi pimpinannya, dia tidak bisa melayani semua orang. Dia tidak bisa menjamin kesenangan semua orang. Dia tidak bisa menjamin makan, minum semua orang. Tidak. Allah bisa. Seluruh makhluknya Allah tanggung rizkinya.
yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam laut, yang ada di udara. Yang kedua, kepatuhan mereka kepada qada dan qadar, kehendak Allah yang ditulis atas mereka. Dan ini yang kita jelaskan tadi. Kepatuhan manusia secara takdir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah telah tetapkan. Ketundukan Allah. Dan kita telah rinci ketundukan manusia, makhluk kepada Allah ada dua jenisnya. Ada yang kauni dan ada yang syar'i. Yang ketiga, permohonan mereka kepadanya ketika dalam kondisi darurat dan terjepit. Sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah, tatkala bahaya melanda, tatkala di ujung kondisi yang terjepit, mereka mau tidak mau mengakui adanya Rabbul Alamin. Mereka minta kepada Allah. Mereka sulit. Mereka yang selama ini membantah akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi terjepit pasti mengakui adanya Allah. Sebagaimana Fir'aun dalam kondisi tenggelam, dia menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman sekarang kepada Allah Tuhannya Musa dan Harun. Akan tetapi waktunya sudah terlambat. Kalau sudah dihukum seperti ini, nggak bermanfaat lagi pengakuan. Karena seluruh jiwa manusia akan mengakuinya. Seorang mukmin tunduk kepada perintah Allah secara ridha maupun ikhlas. Begitu pula ketika orang mendapatkan cobaan, ia sabar menerimanya. Jadi ia tunduk pada Allah dengan ridha dan ikhlas. Sedangkan orang kafir, kata Syekh Fauzan, maka ia tunduk kepada perintah Allah secara kauni, secara sunnatullah. Mereka pasti tunduk kepada Allah. Saatnya mati pasti mati. Saatnya lupa pasti lupa. Saatnya tidur pasti tidur. Tidak akan bisa menahan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya tubuhnya harus besar pasti besar. Saatnya kehilangan tenaga pasti kehilangan tenaga. Namun manusia tetap diberikan pilihan atas tindakan yang dia perbuat. Adapun maksud dari sujudnya alam semesta, benda-benda ketundukan mereka kepada Allah, dan masing-masing benda sujud menurut kesesuaiannya, yaitu sujud yang sesuai dengan kondisinya dan kita tidak mengetahuinya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan yang menerangkan bahwa alam semesta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah. Bukan matahari itu sendiri yang mau terbit dan terbenam. Bukan langit itu sendiri yang mau tinggi. Bukan bumi itu sendiri yang mau di bawah, yang mau menumbuhkan, yang mau mengeringkan tanpa adanya pengatur, tidak. Semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah difahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim